Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bertemu lagi bersama saya, Ibu Dida Akmalia Sutrisno SPD, mengampu mata pelajaran PPKN kelas 9. Dalam kesempatan kali ini, Ibu akan membahas bab 3 mengenai kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum lebih lanjut, kita membahas tentang kedaulatan, Ibu akan bertanya dulu, apa itu kedaulatan? Kedaulatan berasal dari bahasa Arab, dari kata daulah yang artinya kekuasaan tertinggi. Itu berarti bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang di dalam suatu negara sesuai dengan caranya tersendiri. Seperti kalian ketahui bahwa syarat terbentuknya negara ada 3. Yang pertama yaitu adanya rakyat, yang kedua adanya wilayah, dan yang ketiga adanya pemerintah yang berdaulat. Lebih lanjut, Ibu akan bahas tentang kedaulatan ya. Yang pertama, hakikat dan teori kedaulatan. Seorang pakar kenegaraan, Jane Bodin, mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum di dalam suatu negara. Nah, kedaulatan sendiri seperti yang kalian ketahui dibagi menjadi 2. Ada kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam dimaksudkan bahwa negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar mentaati peraturan serta undang-undang yang berlaku di dalam suatu negara tersebut. Seperti contoh, Ibu beri contoh kedaulatan ke dalam yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya yang pertama ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Contoh dari kedaulatan ke dalam tersebut terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya yaitu kedaulatan keluar. Dalam hal ini, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan harus dipertahankan. Dalam arti kedaulatan keluar yaitu negara berhak ada campur tangan dari pihak lain. Seperti contohnya apa? Yang pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Kemudian contoh lain yaitu presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang atau membuat perdamaian atau dan perjanjian dengan negara lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu presiden mengangkat duta dan konsul. Yang selanjutnya yaitu kedaulatan mempunyai 4 sifat. Di antaranya yang pertama ada asli, yang kedua ada permanen, dan yang ketiga ada tunggal, serta yang terakhir ada tidak terbatas. Di sini asli sifat dari kedaulatan itu berarti bahwa kedaulatan tersebut tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Itu berarti adanya kedaulatan murni dari kekuasaan itu sendiri. Yang kedua yaitu permanen. Itu berarti bahwa walaupun kekuasaan berganti, kedaulatan tidak dapat digantikan. Dalam arti kedaulatan akan tetap seperti itu selama negara tetap berdiri. Yang ketiga yaitu tunggal. Itu berarti bahwa kedaulatan tidak dicampurkan dengan kekuasaan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu tidak terbatas. Itu berarti kekuasaan yang ada di dalam suatu negara itu tidak terbatas oleh kedaulatan itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada beberapa teori kedaulatan. Ibu akan sebutkan di sini ada 5 teori kedaulatan. Yang pertama teori kedaulatan Tuhan, yang kedua teori kedaulatan raja, yang ketiga teori kedaulatan negara, dan yang keempat teori kedaulatan hukum, dan yang kelima teori kedaulatan rakyat. Langsung saja kita bahas yang pertama teori kedaulatan Tuhan. Di sini teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Contoh dari penerapan teori kedaulatan Tuhan dilaksanakan di Jepang waktu itu, yaitu dengan Kekaisaran Tenno Heika, yang mana
Dia beranggapan bahwa beliau adalah titisan dari Dewa Matahari, dalam arti bahwa semua rakyat wajib setia dan patuh terhadap kaisar tersebut. Kemudian yang kedua yaitu teori kedaulatan raja. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatannya terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Contoh dari penerapan teori kedaulatan raja ada pada pemerintahan Raja Louis 114 di Prancis. Dengan sombongnya dia berkata bahwa negara adalah saya. Yang selanjutnya yaitu teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Itu berarti tentunya negaralah yang menciptakan hukum. Teori-teori kedaulatan negara ini biasanya dipakai di negara-negara sosialis komunis, seperti contoh Rusia, Uni Soviet, Cina, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah tentunya berasal dari hukum yang berlaku. Nah, negara Indonesia sendiri menganut teori kedaulatan hukum, di mana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Dan yang terakhir yaitu teori kedaulatan rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Di sini landasan hukum yang mendasari teori kedaulatan rakyat ada di dalam pasal 1 ayat 2 yang berarti kedaulatan berasal dari rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Dalam hal ini, teori kedaulatan rakyat dianut juga di Indonesia sebagai contoh dengan adanya demokrasi. Demokrasi yang dimana artinya yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adanya demokrasi terimplementasikan dengan adanya pemilu di Indonesia. Kemudian selanjutnya mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat yang sudah Ibu jelaskan barusan bahwa tercantum di dalam pasal 1 ayat 2 amandemen keempat, bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini bisa kita lihat contoh bahwa di dalam rumusan sebelum amandemen keempat itu kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tetapi pada akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, karena adanya perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Seperti apa? Seperti menurut Steinberg, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis. Kemudian, menurut Jim Lee Asidik, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum mengandung 4 prinsip pokok sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Yang kedua, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Yang ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Yang keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Nah, dalam hal ini, berdasarkan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, prinsip dari kedaulatan negara Republik Indonesia yang pertama, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua,
kedaulatan tentunya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, presiden tentunya tidak dapat dibukukan dan atau membubarkan DPR. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Dan yang terakhir, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar tercantum pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itulah penjelasan materi mengenai bab 3 ini, Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya membahas mengenai dinamika kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran kali ini. Ibu akhiri video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment YouTube SMP Muhammadiyah 7, Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.